Karena kita diingatkan semua waktu yang ada di dunia ini dan segala sesuatu yang ada di dunia ini berakhir. Karena itulah disebut minggu akhir. Dan kita akan mengakhiri minggu ini di dalam tema penghakiman yang terakhir. Minggu depan atau setelah minggu ini, kita masuk di dalam tahun baru gereja. Disebut dengan Bu Advent. Itulah tahun baru gereja kita. Yang kita imani, kita pun nanti akan bersama-sama dengan Tuhan bersuka cita, merayakan tahun-tahun bersama dengan. Sekarang kita masih di dunia, kita diingatkan ada akhir. Dan inilah yang menuntun kita pada minggu ini dalam tema penghakiman yang terakhir. Banyak orang gak percaya ada penghakiman. Karena itu kita harus percaya dan mengerti tentang tema ini. Sama-sama kita katakan penghakiman yang terakhir, dua ya. Jadi ada loh Bapak Ibu penghakiman yang terakhir. Dan inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan untuk menuntun mengajar kita dari kitab Wahyu pasal yang ke-20. Dimulai dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kitab Wahyu pasal yang ke-20. Dimulai dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia dalam TB2 atau terjemahan baru yang kedua menetapkan judul pada perikop ini, hukuman yang terakhir. Apa kaitannya hukuman yang terakhir dengan penghakiman yang terakhir? Karena setelah penghakiman itu akan ada hukuman. Dan itulah yang menjadi pesan dalam tema pada minggu ini. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Kami minta kesediaan pro kantor untuk ikut serta di dalamnya. Demikian firman Tuhan, kami mulai dari ayat yang ke-11, Bapak Ibu sekalian, pada ayat yang berikutnya. Lalu, aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah baca kitab Wahyu sampai selesai? Kalau bapak-bapak biasanya lebih rajin membaca katanya ketimbang ibu-ibu. Betul tidak bapak-bapak? Bapak-bapak,
kita harus baca kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu ini berisi tentang sebuah penglihatan. Kenapa disebut wahyu? Karena pewahyuan atau penglihatan yang langsung diperlihatkan oleh Tuhan Allah. Dalam bahasa Yunani disebut apokalipsis. Jadi kitab ini adalah sebuah kitab penglihatan yang akan terjadi. Karena Tuhan yang kekal itu memperlihatkan kepada Yohanes apa yang terjadi kepada semua orang-orang percaya. Dan itu sudah dialami oleh orang-orang Kristen setelah zaman Tuhan. Ada banyak kesusahan, ada banyak penderitaan, ada banyak, bahkan mereka sampai tahu artinya mati untuk memutaan. Dan ini berat sekali dialami. Kenapa? Sejak tahun 7 setelah orang-orang Kristen kejar dan kemudian sampai tahun 9 ada kaisar yang paling, siapa yang tidak sembah patung habisi. Bayangkan konsekuensi dari orang-orang Kristen. Mereka harus menanggung derita untuk bertahan. Kalau kau bertahan mau kaisar, kau hidup. Tapi kalau kau bertahan dengan imanmu kepada Kristus, kau tidak sembah kaisar, hanya sembah Yesus Kristus. Makanya dalam kitab Wahyu, orang-orang yang mati, orang-orang, kenapa? Dialami Bapak Ibu oleh orang. Makanya bagaimana nasib kami? Bagaimana kehidupan kami? Dan ini menjadi satu hal yang membuat banyak orang kehilangan pengharapan pada kehidupan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Maka Tuhan selalu memberikan bukti, dan selalu memberikan sebuah janji yang pasti. Apa itu? Rasul Yohanes untuk melihat di mana dia, karena memberi banyak konsekuensi. Tapi Tuhan bilang bahwa sekalipun kita akan menghadapi, kita menderita, kita mati, dan akhir dari itu akan terjadi. Tapi ada janji oleh Yohanes. Tahta itu ada yang duduk dan membuka kitab. Bapak Ibu, apa yang mau kita ketahui dari kitab Wahyu ini? Dalam slide berikutnya, kita akan melihat disinilah pesan yang mau disampaikan kepada semua pendengar, semua orang percaya. Apa itu? Allah itu adil. Kenapa Allah itu adil? Karena Dia akan menghakimi semua orang dari segala suku, segala bangsa, yang mati di laut, yang mati di udara, yang mati di hutan, disaksikan. Jadi jangan sampai kita meragukan firman. Karena firman langsung disampaikan oleh Tuhan kepada Yohanes. Maka di sini kita melihat ada hal penting yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yohanes. Kenapa harus dijelaskan sedemikian rupa? Karena kadang-kadang manusia ini sebuah gambaran yang konkret, bukan yang
Kita butuh gambaran yang konkret. Seperti apa sebenarnya Tuhan bertahta dalam kerajaan surga? Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang bisa jawab kan? Semua kitab-kitab agama di dalam dunia ini, ada yang sejelas ini menggambarkan seperti apa setelah. Tapi dalam kitab hanya Tuhan yang menyingkapkan, dan seperti dikatakan, dia ada di tahta putih yang besar dan duduk di atas. Apa maksud dari tahta yang putih besar itu? Itu artinya tahta itu, tahta yang kudus, yang murni, yang sempurna. Tidak ada kecurangan di sana. Maka disimbolkan dengan keputihan, kemilauan, dan terang orang yang duduk di atas. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang duduk itu? Siapa yang duduk itu? Ini harus clear. Ini harus tuntas untuk kita mengerti siapa yang duduk itu. Kita tidak tahu, kita tidak baca. Yohanes ayat 22. Mari kita buka Yohanes 5 ayat yang ke-22. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-22. Jikalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Mari kita sama-sama membaca 2, 3, ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada. Siapa nanti yang menghakimi Bapak Ibu? Anak. Siapa itu anak? Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa Bapa tidak menghakimi? Inilah yang sering membingungkan orang sehingga orang Kristen itu Tuhannya berapa? 3. Padahal Tuhan kita berapa? Yakin? Tuhan kita 1. Dia disebut sebagai Allah. Dia kekal dari dahulu sampai selama-lamanya, dia Allah. Tapi orang-orang Tuhan di pertama memberi sebuah ungkapan itu. Karena dia seperti seorang bapa, gagah dilihat. Kayak bapa dia. Kemudian ya perjanjian lama. Makanya gak ada yang bisa lihat Tuhan Allah. Sehingga orang gak kenal Allah, akhirnya menyembah yang lain. Berdosa. Bagaimana cara? Namanya Yesus Kristus. Sehingga dia bisa disentuh, diraba, dia bisa berfirman. Dia mati. Makanya kenapa dalam Yohanes ini Bapa enggak, yang menghakimi adalah anak dia. Kenapa dia yang menghakimi? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti sejak Tuhan Yesus datang 2000 tahun lalu, sampai nanti di hari penghakiman, siapa yang menghakimi? Karena dia yang tahu dari sejak 2000 tahun sampai nanti hari terakhir, dia yang tahu, dia yang lihat. Siapa yang? Makanya dia nanti yang buka kitab kehidupan. Dan itulah yang dilihat. Aku melihat. Yang membuka tentang baik, makanya semua orang akan diadili, Bapak Ibu.
Apanya yang diadili? Perbuatan kita. Orang yang mati di udara, orang yang mati di darat, orang yang mati dalam berbagai bentuk, itu akan dilihat bagaimana semua perbuatannya. Apa hanya perbuatan aja yang akan dilihat amang? Tidak, perkataan kita yang secara verbal, perkataan kita yang secara digital dalam sosial media. Dari mana kita tahu? Mari baca firman Tuhan dalam ayat yang di dalam Matius 12 ayat 3 sampai 3. Mari kita lihat Bapak Ibu. Injil Matius mau memperlihatkan kepada kita, inilah yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Matius 12 ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-37. Kalau kita sudah temukan, kita katakan amin. Sama-sama kita baca 2-3, ya. Aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi perkataan kita ini dihukum atau tidak? Dihukum. Siapa yang selalu memberikan kata-kata kotor kepada orang tuanya? Siapa yang selalu memberikan kata-kata kotor kepada pasangannya? Pertanggungjawabkan itu. Siapa yang suka membuat kata-kata untuk hasut menghasut, bahkan lewat kata-kata digital, pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena semua tersimpan yang tertulis. Apakah hanya perkataan kita saja, Amang? Apakah hanya perbuatan kita saja, Amang? Ya, tahuanmu pun, pikiranmu pun hal yang gak baik. Kita baca Lukas 12, supaya kita semakin mengerti mengapa Tuhan akan menghakimi kita dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran kita. Lukas pasal 12. Kalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Belum semua berat. Lukas 12 ayat 40 sampai 48. Amin. Sama-sama kita baca dengan tenang. 2, 3, ya. Namun setiap orang yang kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut darinya. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut dari diri. Jadi jangan kita kira pengetahuan kita itu milik kita. Jangan kita kira ucapan kita. Jangan kita kira perbuatan kita bertanggung jawab. Jadi Domingo, apa yang kau perbuat akan kau pertanggungjawabkan. Ruben, apa yang kau ucapkan akan kau pertanggungjawabkan. Berapa perempuan yang terluka hatinya karena perkataanmu? Berapa laki-laki yang kau kecewakan gara-gara kau laki? Kenapa? Karena itu tercatat. Itulah kitab
yang akan menyingkapkan semua itu. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengerti ini firman yang disingkap supaya kita mengerti. Oke, karena itu kita akan melihat bagaimana kitab ini akan menjadi satu pesan penting. Jadi jangan ada orang yang mengira dia bisa menghapus jejak digitalnya. Ya, kan bisa saya hapus amang jejak kehidupan. Semua bisa dipalsukan. Iya, di dunia ini bisa. Tapi nanti tidak bisa kita bohong itu. Dosamu bisa kau tutup, tidak diketahui manusia. Tapi itulah kitab kehidupan. Sehingga mau yang baik, yang buruk akan terlihat. Apakah itu hanya dilihat oleh Yohanes di perjanjian baru sama pendeta? Oh tidak. Di perjanjian lama pun seorang raja yang jauh sekali zamannya, hampir 1000-an tahun, itu juga melihat hal yang sama dalam hikmat. Siapa yang buat? Yang menuliskan kitab Pengkhotbah. Mari buka kitab Pengkhotbah pasal 12. Supaya kita semakin mengerti bahwa dari dulu Tuhan mau bilang orang-orang yang berdosa di zaman dulu pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di zaman Tuhan Yesus, di zaman sekarang pun semua harus pertanggungjawabkan perbuatan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Amin. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sesungguhnya Allah akan membawa setiap perbuatan ke penghakiman yang berlaku atas segala yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jauh zamannya Salomo dengan Yohanes. Yohanes setelah zaman Tuhan Yesus. Kok bisa yang dilihat sama Salomo, itu juga bisa dilihat sama Yohanes? Pekerjaan siapa itu Bapak Ibu? Itu dan Tuhan. Allah tidak berubah bicara kepada nabi, pada orang-orang tertentu. Dia juga bicara di zaman Tuhan. Dan sekarang pun Tuhan bicara sama kita lewat apa? Jadi jangan ada yang percaya tentang perbuatan kita. Kapan akan kita bertanggung jawabkan. Amin. Slide berikutnya. Bagaimana kita mengetahui hari penghakiman? Di hari penghakiman hanya ada penghakiman. Tidak ada lagi pertobatan. Di hari penghakiman tidak ada lagi kesempatan. Kapan itu ada kesempatan? Selama masih hidup. Kalau udah mati nanti. Dari mana kita tahu? Ingatlah Tuhan Yesus sudah memberikan pengajarannya tentang bagaimana kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, gambaran, bahkan kisah orang kaya dan Lazarus. Masih ingat kisah Lazarus dan orang kaya Bapak Ibu? Lazarus itu orang yang miskin, ada di rumahnya orang kaya. Orang kaya itu setiap hari menikmati kehidupan dengan pakaian yang begitu wah. Tapi tidak peduli dengan orang-orang yang sangat membutuhkan itu. Matilah Lazarus, mati juga orang kaya. Apa yang terjadi? Kedua-duanya ketemu di mana? Di alam baka. Orang kaya itu lihat, Lazarus kok bisa di pangkuan Abraham? Terus dia bilang, Bapak Abraham, bilanglah dulu sama si Lazarus, biar dicelupkannya tangannya ke daku. Udah gak kuat aku. Apa kata Bapak Abraham? Tahu dulu udah enak. Sekarang gantian. Dia yang ada di. Sekarang kau ada dalam. Kalau begitu bilanglah sama Lazarus biar dia bilang sama keluargaku, sama anak-anakku, sama istriku supaya mereka bertobat. Anak-anakmu, keluargamu, ada yang mengingatkan mereka. Ada nabi. Gak ada waktu.
Bapak Ibu, kalau kita apa itu? Di hari penghakiman itu hanya ada penghakiman, tidak ada lagi kesempatan. Yang semua akan di. Maka orang-orang yang mati karena penghakiman akan atas. Kenapa? Karena itu bergantung. Ketika waktu penghakiman itu bilang begini. Nanti waktu hari penghakiman ada yang bilang, Tuhan, kapan kau kukasih makan? Kapan kau kukasih minum? Oh, aku bisa sama-sama dengan engkau? Tuhan Yesus bilang, waktu kau tidak punya pakaian, kan aku yang kasih. Waktu kau kasih anak-anak panti itu, kan mainan itu sebenarnya sama akunya. Waktu kau kasih persembahanmu untuk anak-anak yang kan sama akunya itu. Matius 25. Tapi ada orang yang bilang, Tuhan kapan kau gak pakai baju? Kulihat Tuhan, mana pernah kau kulihat gak pakai baju? Kapan kau kulihat Tuhan gak makan? Orang yang gak. Maka Tuhan jadi ini gambaran. Siapakah orang-orang yang nanti akan adalah orang-orang yang dia akan di apa? Slide berikutnya. Apa yang mau kita maknai? Berarti kita diingatkan tadi dalam kitab Jefanya. Tuhan sedang menyiapkan undangan untuk orang-orang kudus. Dalam Jefanya tadi kita undangan itu diberikan kepada orang yang bertobat, orang yang mau melakukan. Itulah kesempatan bagi kita. Jadi kalau itu seperti gambaran undangan kata, maka kita harus, Bapak Ibu, seperti tamu undangan lah yang mau masuk dalam sebenarnya kita. Betul tidak? Persoalannya apakah nama kita terdaftar dalam undangan itu? Nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan itu? Ini yang jadi persoalan. Jadi Amang Pendeta, kalau nanti nama saya terdaftar di surga, apakah saya akan masuk surga? Jawabannya, Bapak-bapak, kalau nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan, apakah kita akan masuk surga? Ya, itu sudah pasti. Ada yang bertanya, jemaat lansia, habis kami kemarin ibadah Padang, ada lansia yang bertanya, saya ketemu enggak sama saya katanya. Dan yang bertanya adalah Tante Rosa. Kira-kira nanti Tante Rosa kalau sudah meninggal ketemu enggak sama Om? Saya jawab waktu itu, pasti ketemu, asal Tante jangan. Nanti kalau Tante Rosa cat rambut pirang, atau cat rambut yang lebih hitam, nanti Om bisa. Apalagi nanti Tante sampai alisnya dicat. Kemudian nanti Om saran, ini Bapak Ibu, nanti kita akan berjumpa. Dari mana kita akan berjumpa? Dengan orang-orang yang sudah mati. Lazarus, orang kaya. Bisa melihat siapa yang persoalannya yang mati. Kita hanya yang dan apa
dan apa yang penting, apakah nama kita ada dalam kita. Bagaimana caranya Amang Pendeta supaya kita terdaftar dan tercatat dalam kitab kehidupan? Tuhan Yesus bilang, bukan orang yang berseru-seru, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan, tetapi orang yang melakukan firman. Maka menutup khotbah ini, ingatlah hari kematianmu. Menutup khotbah ini, ingatlah kita akan mati. Bapak Ibu, karena itulah gereja kita memperingati hari kematian di minggu akhir tahun gereja ini. Supaya kita ingat akan hari kematian kita. Itu bahasa Latin yang sering kita dengar, memento mori. Ini udah sering didengar banyak orang. Tapi kalau engkau sudah ingat hari kematianmu, ingatlah kalau engkau masih hidup, artinya Tuhan masih kasih kesempatan. Itu namanya memento vivere. Jadi ketika kita mengingat kita akan mati, kalau masih hidup, bersyukurlah. Tapi kalau kita akan mati, kita sudah mati dalam iman kepada Tuhan. Maka jangan anggap enteng nyanyian tadi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sama-sama kita nyanyikan refrennya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jadi selama masih hidup kita Bapak Ibu, kita masih bisa jadi berkat. Hidup dalam Tuhan. Kalau udah mati nggak bisa lagi. Maka kita diingatkan hari ini, inilah minggu akhir tahun gereja. Besok, lusa, atau hari minggu depan kita nggak berjumpa lagi, kita sudah di dalam Tuhan. Jadi jangan lagi ada alasan orang bilang, nanti aja lah ke gereja. Gak usah harus buru-buru ke gereja. Kenapa gak harus buru-buru ke gereja? Ya kan ke gereja itu sama gak gereja juga sama kok. Datang ke gereja dengan tepat waktu dan tidak tepat waktu sama kok. Kira-kira orang yang tepat waktu datang beribadah dicatat gak Bapak Ibu? Serius? Kalau orang yang tidak tepat waktu datang beribadah dicatat gak sama Tuhan? Dicatat. Walaupun sekarang kita pakai absensi digital, itu masih bisa error. Kalau salah pencet, tidak ketahuan siapa yang datangnya terlambat. Tapi nanti dalam kitab kehidupan, gak ada alasan. Rajin kok aku Tuhan beribadah. Mana? Coba, dibuka. Ternyata tidak ada. Maka gunakan kesempatan, gunakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya kita ingat hari penghakiman itu, hari di mana kita semua akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan,